Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 12 Juni tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat atas berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kebetulan Pak Pri, Profesor Pri tidak bisa hadir karena beliau lagi di luar kota, jadi sambutannya langsung saya akhiri. Atas nama warga Taman Permata Indah, warga RT 20 serta warga sekitar RT 20, kita ucapkan terima kasih banyak Pak atas kepercayaan dan kerjasamanya dengan RT kita dalam menyelenggarakan acara Jumat Berkah, makan gratis, infak seikhlasnya. Jadi ini sifatnya semua warga bisa
berkontribusi untuk menjadi donatur di Jumat Berkah ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang telah menyumbangkan sedikit rezekinya untuk acara Jumat Berkah di Taman Permata Indah. Semoga para donatur diberikan Allah kelancaran rezeki, diberikan kesehatan, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya. Selanjutnya mungkin langsung doa ya. Langsung doa dipimpin oleh Ustadz Yunus. Monggo saya persilakan. Terima kasih. Sebelum doa, kami ucapkan selamat bertugas kepada Profesor Triwono yang sekarang lagi ke Sumatera ya, ke Riau untuk menjalankan tugas sebagai guru besar di sana. Kita juga doakan kepada semua saudara-saudara kita, donatur-donatur kita, baik yang ada di TPI maupun yang ada di Sumatera. Ya. Ini ada bocoran dari panitia, insya Allah menunya juga nanti kita ada menu dari Sumatera. Kasih Padang ya, insya Allah nanti Padang berikutnya. Alhamdulillah dari Bukit Tinggi. Ya. Asli Bukit Tinggi. Jadi benar-benar mudah-mudahan ini memberikan berkah kepada kita semua, termasuk kepada rekanan kita yang menyiapkan makanan di sini. Mari kita berdoa semoga Allah selalu memberikan kita petunjuk, memberikan selalu kita rezeki yang halal, yang banyak, kesehatan yang baik, anak-anak yang saleh-salehah, dan kehidupan yang selalu bahagia berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan bi'akhir ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ja'alna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, masih bisa mulai. Video pembelajaran. Sudah mulai go internasional, kini Bangsa Indonesia di tanah suci kita bisa insya Allah memberikan makan kepada orang lain, Allah akan menggantinya berlipat-lipat. amin ya Allah, amin. Terima kasih Ustaz. Food. Yeah. Yeah, thank you so much. Where you from? Indonesia. Indonesia. Yeah. Tak hanya di Indonesia, kegiatan Jumat Berkah juga dilakukan oleh komunitas Muslim Indonesia di luar negeri. Fenomena berbagi makanan gratis di momen Jumat Berkah kembali menjadi perbincangan hangat, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga hingga ke sejumlah media asing yang menyorot betapa unik sekaligus indahnya tradisi ini. Di berbagai daerah Indonesia, setiap hari Jumat umat Muslim kerap turun ke jalan, membagikan sedekah berupa nasi kotak, jajanan, minuman, bahkan kebutuhan pokok. Namun yang menjadikannya viral adalah bagaimana sedekah tersebut diberikan tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun status sosial penerimanya. Di banyak unggahan yang kini tersebar luas di media sosial, terlihat masyarakat antre dengan tertib, mulai dari ibu rumah tangga, pekerja kantoran, mahasiswa, tukang ojek, pemulung, hingga penganut agama lain yang kebetulan melintas. Mereka semua mendapatkan jatah makanan yang sama, disambut dengan sapaan ramah dan senyum hangat dari para relawan. Beberapa video bahkan memperlihatkan warga non-muslim yang dengan penuh terima kasih menerima makanan,
mengaku terharu dengan keramaan umat muslim Indonesia. Ekspresi mereka yang tulus membuat banyak penonton di internet ikut tersentuh. Fenomena ini menjadi perhatian sejumlah kantor berita luar negeri yang menilai Jumat Berkah sebagai salah satu bentuk toleransi beragama paling nyata yang terlihat di ruang publik Asia Tenggara. Media dari Malaysia, Singapura hingga beberapa kanal komunitas internasional di Eropa menyebut bahwa kebiasaan berbagi saat hari Jumat ini adalah cerminan dari budaya gotong royong yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka menekankan bahwa tradisi ini memperlihatkan bagaimana praktik keagamaan dapat menyatukan dengan nilai sosial tanpa menimbulkan jarak antar kelompok. Video tersebut menyebar ke berbagai platform dan dianggap sebagai representasi kehangatan sosial di Indonesia yang kini jarang terlihat di negara lain, terutama negara yang tengah menghadapi polarisasi politik dan konflik identitas. Adegan sederhana itu menjadikan ilustrasi kuat bahwa kebaikan kecil mampu melintasi batas agama dan budaya. Para analis luar negeri menilai bahwa negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini justru memperlihatkan wajah Islam yang inklusif, ramah dan penuh kedamaian. Mereka menyebutkan bahwa tradisi Jumat Berkah merupakan langkah sederhana namun efek sosialnya besar, karena mampu merangkul masyarakat lintas keyakinan tanpa mengangkat slogan atau kampanye tertentu. Bagi para peneliti internasional, hal ini memperlihatkan bagaimana nilai keagamaan di Indonesia berkembang selaras dengan karakter masyarakatnya yang terbuka. Menariknya, fenomena Jumat Berkah tidak hanya berlangsung di Indonesia. Komunitas muslim Indonesia di luar negeri, mulai dari Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Arab Saudi hingga beberapa negara di Eropa juga melakukan kegiatan serupa. Banyak pekerja migran yang patungan setiap pekan untuk menyiapkan makanan dan membagikannya kepada sesama WNI, bahkan kepada warga lokal yang membutuhkan. Di Hong Kong misalnya, para pekerja rumah tangga Indonesia kerap membagikan nasi bungkus di taman-taman publik setiap hari Jumat. Sementara di Timur Tengah, sejumlah diaspora Indonesia membentuk komunitas khusus untuk mendistribusikan makanan bagi jamaah masjid maupun penduduk sekitar. Hal ini membuat tradisi Jumat Berkah menjadi semacam simbol solidaritas global masyarakat Indonesia. Di dalam negeri sendiri, tradisi ini memang sudah lama menjadi rutinitas secara turun-temurun. Namun dalam beberapa tahun terakhir, momentum ini semakin sering viral berkat dokumentasi dari para relawan yang membagikan video kegiatan mereka di media sosial. Beragam komunitas lintas agama pun ikut mendukung, mulai dari organisasi pemuda Kristen, komunitas Tionghoa hingga sekelompok mahasiswa lintas kampus yang turut membantu menyiapkan dan menyalurkan paket sembako dalam jumlah yang besar. Pemandangan orang-orang dari latar belakang berbeda bekerja bersama ini menjadi salah satu elemen yang semakin menguatkan nilai toleransi dalam tradisi tersebut. Fenomena ini tidak hanya memperkuat solidaritas, tetapi juga menjadi ruang sosial yang menyejukkan di tengah derasnya isu perpecahan di ranah digital. Banyak netizen luar negeri meninggalkan komentar kagum mengenai bagaimana Indonesia yang memiliki ratusan suku, bahasa dan agama dapat menjaga kerukunan melalui aksi-aksi sederhana. Beberapa pelajar luar negeri yang pernah tinggal di Indonesia juga berbagi pengalaman pribadi, mengatakan bahwa mereka sering menerima makanan gratis di hari Jumat dan merasakan kehangatan yang sama dengan warga lokal. Tastes good, bro. Para sosiolog menilai bahwa tradisi Jumat Berkah hanyalah satu dari sekian banyak contoh bagaimana masyarakat Indonesia berhasil membangun harmoni melalui cara-cara yang sederhana. Bukan melalui program besar pemerintah, tetapi dari gerakan akar rumput yang tumbuh secara alami dari semangat kebersamaan. Dengan semakin dikenalnya fenomena ini oleh dunia internasional, Jumat Berkah kini bukan hanya sekedar tradisi lokal, tetapi juga cermin dari karakter Indonesia yang hangat.
terbuka dan siap berbagi dengan siapa saja. Sebuah budaya kecil yang menunjukkan bahwa kebaikan yang konsisten mampu menjadi jembatan bagi keberagaman yang lebih damai. Video pembelajaran. Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang sangat dermawan, ramah, dan punya budaya tolong-menolong yang kuat. Kedermawanan ini terlihat dari kebiasaan masyarakat yang mudah membantu orang lain tanpa pamrih, bahkan dalam hal-hal kecil sehari-hari. Salah satu tradisi yang populer adalah Jumat Berkah, yaitu kebiasaan berbagi sedekah atau makanan setiap hari Jumat yang dilakukan banyak orang dengan tulus. Karena budaya kebaikan ini begitu terasa, banyak warga asing menjadi penasaran dan terinspirasi untuk menirunya. Hello Fam, hari ini kita bantu teman saya Pason di Toko U. Dia tiap Jumat dia kasih makanan ke orang semua gratis. Kalian tahu saya suka itu banget. Aku harus bantu. Ayo. Ya. Keren banget, bule ini membagikan kebab di depan masjid untuk Jumat Berkah. Usai salat Jumat, terlihat Mbak Bule berdiri santai di depan masjid sambil membagikan kebab untuk kegiatan Jumat Berkah. Wajahnya tampak cerah, gerakannya sigap, setiap kebab ia berikan dengan senyum dan ucapan for you. Tak disangka, ada perempuan bule yang begitu hangat ikut berbagi rezeki di hari Jumat. Wah, Jumat Berkah. Woi. Yuk, kasih ya. Oke ya, makan. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Itu. Wah, mantap nih. Hai. Hai. Makan. Ya, siap. Oke ya. Mandi kan makan? Ya. Bagus. Cepat. Yuk. Bahkan, semangat Jumat Berkah disebut sampai diikuti oleh seorang wali kota di Amerika Serikat, membuktikan bahwa budaya kebaikan dari Indonesia bisa menular hingga ke luar negeri dan menjadi inspirasi global. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What New Yorkers and New York City is craving is a city that all of us belong to. A city that serves everyone who calls it home. And a city where no longer will we have to debate who gets to call themselves a New Yorker, but one
where we can in fact work to the benefit of all New Yorkers. That which has been shared with us as we have grown up, many of us in New York City. If you are not at the table, you may find yourself on the menu. And it was a Muslim brother in Malcolm X who reminded us that sitting at the table does not make you a diner. You have to be eating some of what's on that plate. That's right. And the time is now for every New Yorker in the wealthiest city, in the wealthiest country in the history of the world, to be able to eat, to be able to feed their families, to be able to both be free and to be fed. Because what we know is Puerto Rico no se vende. And we say the same thing in New York City. Nueva York no se vende. You cannot buy these cities. We must in fact stand up to ensure that every New Yorker can afford these cities. And the same be true for our Puerto Rican brothers and sisters that are here. Sorry. I'm meeting with a wide variety of council members, of organized labor, and also of leaders across the state, be it having seen Governor Hochul or also Attorney General Tish James. And those are meetings that are all with the shared purpose of delivering on our agenda. And what's the goal of the meeting? Fila, tafadhal. What's up? Who wants food? Come. Where are we bringing folks in from? You guys getting food? Come get food. No selfies. Please keep the line moving. Keep going, Keep the line moving. guys. Keep it coming. Food line right here. The other way. Keep going that way. Keep it moving. This line. Yes. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah.
kaya, yang maha pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa, yang maha perkasa, semua akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Ketika orang itu bersedekah, menginfakkan hartanya, nilai pahalanya berbeda. Kapan nilai pahalanya paling tinggi? Ketika Anda masih muda, masih panjang angan-angannya, merasa sayang dengan harta, sehingga pelit dengan apa yang dimiliki. Di saat itulah ketika Anda mengeluarkan harta, Anda merasa sangat berat. Itu pahalanya paling besar. Tapi kalau sudah bau tanah, sudah merasa tidak banyak butuh, anaknya walhamdulillah semuanya sudah sukses, yang ini jadi dokter, ini kerja di direktur Pertamina, yang ini kerja jadi direktur di Total misalnya. Semuanya sudah tercukupi kebutuhannya. Sementara Anda masih punya banyak harta. Menjelang kematiannya, ini untuk masjid, ini untuk pondok, ini sisa-sisa harta. Kalau kita sedekah dalam kondisi lapang, cenderung lebih mudah daripada orang yang sedekah dalam kondisi sempit. Meskipun nanti semuanya mental-mentalan, kembali kepada mental. Kenapa? Karena orang kaya yang hari ini suka sedekah, itu memang dari miskinnya, saat dia belum punya apa-apa, orangnya suka sedekah. Orang yang hari ini kita lihat kaya raya namun pelit, itu dari miskinnya memang sudah pelit. Jadi kita itu adalah akumulasi kebiasaan kita yang Nabi pernah sabdakan, adwa muhawain kalla, yang rutin sedikit demi sedikit berubah menjadi kebiasaan yang terus terbawa dalam kehidupan. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, sekali lagi sedekah, infak, ini luar biasa ini resepnya. Sembuhnya penyakit, selesainya permasalahan, loyalnya hubungan suami istri, persahabatan, semua ada di sini. Di masalah loyal, memberikan orang, infak. Baik di waktu lapang, lagi banyak rezekinya, atau waktu sempit. Ibnu Umar bersedekah sehari walaupun hanya dengan sebutir bawang. Wais al-Qarni rahimahullah miskin, selalu mengambil sampah-sampah bekas makanan orang. Tapi kalau sudah dibersihkan sama dia, dipanaskan, dibagi lagi, kasih lagi orang miskin yang lain. Dia tidak tunggu kaya untuk bersedekah. Itu namanya fastabikul khairat hatinya. Makanya sering-sering berkawan sama orang yang ibadahnya rajin biar ke bawah. Nah kalau sama orang yang futur juga males ibadah, ya kita sepele jadinya. Biar saya pakai jilbab begini, dia aja begitu katanya. Biar saya libur lu ngaji, dia aja begitu katanya. Yang dilihat yang begitu. Makanya kalau pengen semangat ibadah, jadi orang baik, salah satunya punya role model. Siapa yang saya jadikan panutan? Rasulullah, ummahatul mukminin. Cinta sama ulama, guru, liatin panutan siapa yang mau saya jadiin panutan. Saya mau begini, ibadahnya semangat, begitu. Ya, itu mudah-mudahan insya Allah kita masuk di taman syurganya Allah. Ya, dan jangan lupa dawamin istighfar macam-macam. Ada yang paling singkat, astaghfirullahaladzim,
ada doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanaku minal khasirin. Ada istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, ya. Karena kata Nabi SAW, ayyuhan nas tubu ila rabbikum, wahai manusia, banyakin taubat ya sama Allah, banyakin taubat. Kenapa? Fa inni atubu ilaihi kulla yaum mi'atu marrah. Kata Nabi, aku dalam sehari. Saya mau nanya sama ibu-ibu yang hadir, Bu, sedekah itu berat atau enggak? Berat atau tidak? Lebih mudah keluarin duit buat belanja apa sedekah? Ada kita megang duit bawa ke talim. Nah sekarang pada bawa tas apa kagak? Bawa tas apa kagak? Kita buka tas kita, coba kita lihat. Ini saya bukan nyuruh sedekah ya, tenang aja. Kagak saya suruh cincinnya dilepas, gelangnya dilepas, kagak. Yang ada duit di tas kita ada berapa? Ada nggak yang 100 ribuan? Kagak ada. Ada nggak yang 50 ribuan? Ada nggak yang 1000-an? Kira-kira yang mana yang disedekahin? Allahu Akbar. Bagaimana jika dibayarkan secara urunan? Misalnya 1 ekor sapi dibeli oleh 7 orang. Apakah itu memang lebih baik dibandingkan misalnya dengan hanya memberi 1 kambing atau 1? Adakah amalan yang lebih diutamakan? Kalau di kitab-kitab fikih memang kambing lebih utama ketimbang sapi dalam banyak pendapat ulama. Alasannya lebih privat. Alasannya andai kan ada hewan yang lebih baik ketimbang kambing, mungkin Nabi Ismail diganti hewan itu. Nyatanya Allah mengganti dengan kambing. Terus ketika Nabi mengkorbankan keluarganya, dokha Rasulullah bikabsaini amlahaini. Nabi ketika mengkorbankan untuk keluarganya dan yang satu untuk umatnya juga milih kambing. Sehingga banyak ulama yang berpendapat kambing. Tapi semenjak ada gaya-gayanan itu begini Pak Kuras, di fenomena di daerah kami itu. Semenjak banyak orang PNS atau orang mapan atau orang kelas menengah itu nganggap kambing itu problem karena darah tinggi ini. Jika kadang bagi daging kambing itu susah. Semenjak itu mulai ada tren urunan sapi. Jadi yang terus menjadi ragu itu. Dan terus saya sering bilang itu kelas menengah kan, seleranya orang di bawah itu yang penting daging. Tapi menurut pendapat saya kayaknya memang kalau sama-sama 1 sapi sama 1 personal kambing, saya lebih ikut pendapat yang mengatakan lebih baik kambing. Karena tadi laukana hunaka hayawanun yang lebih baik, andai kan di sana ada hewan yang lebih baik dibanding kambing, mungkin Nabi Ismail gantinya ada kambing. Dan nyatanya Allah milihnya kambing. Itu alasannya ulama itu. Inilah 5 jembatan terpanjang di Indonesia, dan nomor 1 panjangnya seperti tidak memiliki ujung. Nomor 5, Jembatan Siak Tengku Agung Sultanah Latifah, dengan panjang 1196 meter. Terletak di Siak Sri Indrapura Riau, jembatan ini tampil mencolok dengan warna kuning khas Melayu yang elegan di atas sungai Siak. Desainnya bukan sekedar indah, tapi juga mencerminkan identitas budaya setempat. Ibarat mahkota yang membentang di atas air, mempercantik kota sekaligus memperkuat konektivitas. Nomor 4, Jembatan Ampera dengan panjang 1777 meter. Ikon legendaris kota Palembang ini menghubungkan seberang Ulu dan seberang Ilir. Dulu, bagian tengah jembatan ini bisa terangkat untuk memberi jalan kapal besar lewat, mirip gerbang raksasa yang membuka jalan di sungai. Tak hanya panjang, Ampera juga syarat sejarah dan menjadi saksi perkembangan Sumatera Selatan dari masa ke masa. Nomor 3, Jembatan Barelang dengan panjang 2264 meter. Barelang adalah rangkaian beberapa jembatan yang menghubungkan Batam, Rempang dan Galang di Kepulauan Riau. Seperti rantai yang menyatukan pulau-pulau, jembatan ini membuka akses dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pemandangannya pun spektakuler saat matahari terbenam. Nomor 2, Jembatan Pasupati dengan panjang 2.800 meter, melintang di atas kota Bandung, Jawa Barat. Pasupati berfungsi sebagai jalan layang yang membantu mengurai kemacetan. Bayangkan seperti jalur cepat di udara, membawa kendaraan melintas tanpa harus terjebak padatnya jalan kota. Selain fungsional, jembatan ini juga menjadi landmark modern Bandung. Nomor 1, Jembatan Suramadu dengan panjang 5.438 meter, inilah yang terpanjang, menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Dengan panjang lebih dari 5 km, Suramadu seperti jalan tak berujung di atas laut. Kehadirannya memangkas waktu perjalanan yang sebelumnya harus ditempuh dengan kapal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Madura. Dari yang membelah sungai hingga melintasi laut, jembatan-jembatan ini bukan sekedar infrastruktur, mereka adalah simbol kemajuan dan penghubung harapan.
Jadi, dari kelima jembatan ini, mana yang paling ingin kamu kunjungi? Kalian perlu dengar ini, terutama kalau lagi susah tapi masih ingin berbagi. Justru di saat-saat sulit seperti ini, bersedekah itu pahalanya lebih besar. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah juga berjanji di dalam Al-Quran, apa saja yang kamu infakkan, niscaya akan diganti sepenuhnya. Jadi, teruslah berbagi dengan hati yang ikhlas, meskipun dalam kondisi sulit. Kedermawanan kalian akan menerangi jalan bagi orang lain dan diri kalian sendiri. Tetap semangat dan teruslah bersedekah. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Dan ini akhlak yang mulia. Dia bersedekah tidak memandang apakah dia lagi kaya atau miskin, dia lagi sehat atau sakit, dia lagi lapang ataupun lagi sempit. Intinya setiap ada panggilan sedekah dia selalu bersedekah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak pernah melewatkan satu hari kecuali beliau bersedekah, walaupun hanya sepotong roti ataupun kue. Dan subhanallah, selalu saja Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim menghilangkan perasaan pelit dengan cara melatih diri terbiasa mengeluarkan yang terbaik. Beliau pernah menerima 10.000 dirham, habis dibagi-bagikan. Keesokan harinya Abdullah bin Umar ingin memberikan makan untanya, dia tidak punya duit, lalu dia pinjam sama orang 1 dirham. Saking gemarnya dengan sedekah. Nak kali kue kacangnya bang. Siapa yang masak, adik? Enggak beli. Bapak nelpon nih bang. Halo pak. Halo, Assalamualaikum Rin. Waalaikumsalam pak. Ada apa pak? Bisa bapak pinjam uang Rini 2 juta. Soalnya penyakit bapak kambuh lagi. Barusan bapak jatuh di kamar mandi. Apa? Jatuh? Jadi ada yang luka bapak? Kenapa dek? Enggak nak, cuma pinggang bapak aja yang sakit ini. Hah? Apa pak? Terus kepala bapak pusing. Kalau boleh bapak pinjam 2 juta aja. 2 juta? Tunggu ya pak, ku tanya dulu sama menantu bapak ya. Iya Rin. Kumat penyakit bapak bang. Jadi, kayak mana? Jadi dia mau ke rumah sakit berobat bang, mau pinjam uang 2 juta. Kayak mana bang? Apa kau bilang? Minjam 2 juta? Mau bayar pakai apa dia? Dia udah sakit, mau minjam lagi 2 juta. Kayak mana dia bayarnya? Sini, biar aku ngomong sama bapak itu. Halo pak. Halo mat. Gak ada pinjam-pinjam ya pak. Sekarang ku kirim sama bapak 5 juta. 2 juta untuk berobat bapak, 3 jutanya lagi untuk ongkos bapak ke rumah kami ini. Biar kami yang merawat bapak di rumah ini. Bapak itu pak, orang tua kami pak. Jadi, udah seharusnya kami sebagai anak ngurus orang tua. Nggak ada ceritanya orang tua minjem-minjem ke anaknya pak. Nanti, kusuruh ya, anak bapak ini transfer sekarang ke bapak ya. Iya mak. Sehat-sehatlah kau yang menantuku. Murah rezekimu. Lancar semuanya. Amin. Iya pak, sama-sama. Makasih ya bang. Makasih untuk apa dek? Dek dengar ya, memang udah seharusnya kita sebagai anak ngurus orang tua, merawat orang tua. Ngutang pun jari kita dek demi orang tua. Biar abang kasih tahu ya dek, orang tua lah yang mengurus kita dari kecil sampai besar, yang merawat kita, mensekolahkan kita. Jadi dek, sakitmu, sakitku juga, bebanmu, bebanku juga. Itulah namanya keluarga dek. Makasih banyak ya bang. Sama-sama. Kalau di Indonesia, nyaris setiap hari kita rame bahas makan bergizi gratis. Ada yang pro, ada yang kontra. Di Jepang, program ini udah jadi bagian dari budaya mereka. Yuk, kita lihat gimana dapur pusat di Sakuratsumi mengelola 3.000 porsi makan setiap harinya untuk 8 sekolah sekaligus. Bayangin, kalian harus masakin buat ribuan anak sekolah, tapi standarnya harus setara restoran bintang 5 dan super bersih. Karena banyak memakai bahan organik dari petani lokal, resiko ada serangga itu tinggi banget. Makanya kalian bisa lihat proses pencuciannya dilakukan sampai 3 tahap di bak yang berbeda. Setiap lembar sayur diperiksa manual,
untuk mastiin gak ada satupun telur serangga yang ikut masuk ke piring anak-anak. Mereka memakai metode Yudaki. Kalau kita biasanya masak nasi dari air dingin, di sini mereka merebus airnya dulu sampai mendidih, baru berasnya dimasukin, biar suhu panasnya langsung merata ke setiap butir beras sejak awal. Cara ini bikin nasi tetap pulen dan matang sempurna, meskipun dimasak dalam porsi yang sangat besar sekali jalan. Untuk sup miso, mereka mengolah sekitar 120 kg bahan sekaligus. Para koki di sini harus punya fisik kuat karena mereka harus ngaduk kuali dengan pengaduk kayu besar secara manual agar bumbunya merata. Gak cuma pakai alat ukur suhu, koki senior juga akan mencicipi langsung setiap masakan dengan indera perasa mereka. Dan mereka percaya lidah manusia itu lebih peka untuk memastikan rasa yang pas untuk tumbuh kembang indera perasa anak-anak. Ada satu prosedur wajib yang keren banget. Dapur ini selalu mengambil sampel dari setiap menu dan menyimpannya di lemari pendingin selama 2 minggu. Ini bukan untuk cadangan makanan, tapi sebagai arsip medis. Jadi kalau tiba-tiba nih ada laporan anak yang sakit perut, mereka itu punya bukti fisik untuk dicek di laboratorium untuk memastikan apakah sumbernya dari makanan tersebut atau bukan. Jadi nggak hanya sekedar denial atau membantah, nggak. Kenapa sih mereka serepot itu? Karena mereka ingin mengenalkan budaya makan Jepang atau wasoku ke generasi muda. Menunya pun ganti-ganti. Ada hari nasi, ada hari roti, hari mie juga ada. Agar anak-anak nggak bosan dan nutrisinya tetap seimbang. Fakta uniknya, banyak dari pekerja di sini adalah para ibu dari wilayah sekitar. Mereka masak dengan bangga karena tahu makanan ini akan dimakan oleh anak-anak mereka sendiri. Jadi rahasia utamanya itu bukan cuma sekedar alat canggih, lalu kebersihan, tapi masak dengan kasih sayang di setiap porsinya. Gimana menurut kalian? Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal